Ya bu, Pak? Besok ayah tunaikan. Engkau tahu kan sayang, baru saja pamanmu meninggal dunia. Ayah agak letih sedikit, capek. Besok aja ya. Diam anaknya sejenak, lalu tiba-tiba anaknya berkata, mengingatkan sang ayah, wahai ayah, adakah jaminan ayah hidup sampai besok? Mendengar kalimat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz langsung berdiri, langsung bersemangat badannya, dan dia mengatakan kepada anaknya, terima kasih anakku, engkau telah ingatkan aku terhadap kelalaianku kepada Allah. Hari ini ayah akan cari mereka orang-orang miskin, akan ayah bagikan hak-hak mereka, karena ayah tidak ada jaminan hidup sampai besok. Terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul Azim. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Imaduddin beserta seluruh perangkat pengurus, Bapak RT, Bapak RW yang hadir, tokoh masyarakat, cerdik pandai, khusus kepada Ayanda Rudi yang telah kemudian menghubungi kami untuk bisa hadir dalam majelis yang insyaallah diberkahi pada pagi ini. Pada Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh Masjid Imaduddin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menetapkan nikmat sehat, nikmat waktu lapang. Sebab ada orang yang sehat tapi tak punya waktu lapang. Tidak punya waktu lapang bukan tidak punya waktu, tapi mengatakan sibuk, tak ada waktu, tak sampai ke masjid. Masih ada enggak orang yang mengecek yang seroman itu? Di mana tu? Asiko nak do. Asiko orang santiang-santiang sesador. Itu hanya kalimat yang bisa dialasankan pada hari ini ketika dunia masih diberikan Allah kepada kita. Tetapi nanti ada saatnya ketika manusia tak lagi bisa beralasan di hadapan Allah. Apa kan buat kecian besok lain? Manga ndak ke masjid, dia ndak ada ka tuan bola Allah. Apa yang menggalih? Itu pantiang dia buat tu. Kok bakerajuk lainnya. Jangan nanti Allah melupakan kita karena sebab kita melupakan Allah pada dunia ini. Jangan nanti tunggu Allah berkata nanti kepada kita, yauma nansakum kama nasu liqa yaumikum hadza.
Hari ini kata Allah, kami lupakan kalian karena dulu di dunia kalian tak peduli denganku, kata Allah. Maka syukur kita diberikan iman oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini. Sebetulnya kalau jujur, masjid ini masih separuh diisi baru ini. Ya, ya. Masih ada separuh lagi? Masih banyak? Masih banyak. InsyaAllah yang banyak besok akan datang dia ke sini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani mabghunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering banyak dilupakan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua adalah wal faragh. Yang pertama sehat, yang kedua waktu lapang. Enaknya ibadah ini waktu sehat atau waktu sakit ayatnya? Ketika pinggang tu sedang sehat atau pinggang sakit? Nanti jangan disangka imam itu yang lama rukuknya ruku pinggang awak yang lah sakit. Dia lama mana rukuk imam? Imam tu rukuk sebantahnya tapi pinggang tu tak elok lah. Waktu sehat beginilah kita datang. Walaupun sakit itu bukan menghentikan ibadah kita, tetapi nikmat ketika sehat itu membuat kita bergairah dalam ibadah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah dengan waktu, dengan sehat yang diberikan Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sangat berbahagia bisa berjumpa, bisa bersobok jo ayah bunda kami di Siko. Dan ini sebuah kenikmatan. Maghrib tadi baru sampai di Padang, ya, perjalanan yang lumayan dari Pekanbaru. Alhamdulillah masih diberi badan sehat dan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini silaturahmi yang luar biasa. Silaturahmi yang insya-Allah menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya Bunda yang berbahagia, renungan kita pada subuh kali ini kita berikan satu pembahasan sederhana, bersegeralah. Karena terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang suka menunda-nunda waktu dengan berbagai alasan. Tidak pernah menyegerakan diri. Sementara kehidupan ini selalu berpacu dengan waktu. Dunia makin meninggalkan kita, kita makin mengejar akhirat. Itu pasti. Apakah benar kita bisa membenarkan dunia kau makin jauh dari kita? Iya nama. Iya banalah jauh dunia kau dari awak. Oh ma. Iya lah bana jauh dunia kau dari awak. Apa tandoe? Lagai. Oh lay. Lay tekana ya. Nyusangko kau ndak tekana tadi. Ya kan? Ibrahim bin Adham mengatakan, dunia makin meninggalkanmu, kalian sibuk mengejarnya. Akhirat makin mendekatimu, kamu sibuk menjauhinya. Itu sebuah kondisi yang nyata hari ini Bapak Ibu. Mau tidak mau, dunia ini selalu setiap hari menjauh dan meninggalkan kita. Sementara akhirat itu, mau tidak mau, makin mendekat kepada kita. Maka prinsip seorang mukmin yang hebat itu, prinsip seorang mukmin yang saleh itu, dia akan mengatakan ingin bersegera. Karena kesempatan itu tidak pernah datang kedua kalinya. Kesempatan itu hanya datang sekali. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Manusia, kata Allah, kaifa, bagaimana kok kalian ini, kita kok masih mada. Kalau mada kok apa bahasa awak? Tangka.
Siap je baru tu, ya kan? Tapi mada yang dimaksudkan Allah ni bukan sekadar mada, bukan sekadar nakal, bukan sekadar tangka. Tapi mada di sini maksudnya tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Allah. Rumah Allah di samping rumahnya, tapi tak pernah datang ke rumah Allah. Masjid itu tidak jauh dari rumahnya, dekatnya. Itu rumahnya, ini masjid, tapi nggak pernah datang ke masjid. Sementara terkadang ada orang yang dengan keimanannya yang sadar itu jauh rumah di sini, tapi dia datangnya kemari. Iku ada orang dakek rumah di situ, nak tibunya kemari. Rugi nggak tuh? Iku mada nama. Ya, mada di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Dulu kita ni nggak ada. Syaifullah ni tak ada, ama amu tak ada, apa amu tak ada. Sadu-sadu tak ada dulu. Siapa nama adokan Allah? Summa ahyakum. Lalu kami hidupkan kalian, kata Allah. Lahirlah kita melalui rahim seorang wanita yang mulia, ibu kita. Lahir. Tujuan dilahirkan ada. Dan diberikan kesempatan yang singkat dan pendek oleh Allah. Inilah kesempatan kita. Sebab apa kata Allah? Summa yumitukum. Ada saatnya kalian akan dimatikan. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maka ada kalimat bijak yang selalu dikatakan oleh para guru-guru kita. Hidupmu bukan untuk hidup, tapi hidupmu untuk zat yang maha hidup. Matimu bukan mati, tapi matimu awal kehidupan yang abadi. Iya tak tu? Kalau hidup untuk hidup sama, apa beda awak jo cigak jo barut? Jo cingkuak, jo siamang. Ya tak? Hidup untuk hidup, makannya untuk hidup aja. Kita orang beriman tidak begitu. Hidupnya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk Allah. Karena di antara hak Allah itu adalah wajib diibadahi. Iyyaka na'budu. Barangkali ucapkan tiap hari itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kami serahkan diri kami untukmu ya Allah. Kami ibadahi dirimu ya Allah. Kami ini milikmu ya Allah. Lacok kecen yang soroman itu. Sudahkah kalimat-kalimat itu membuat kita sadar dan kemudian bersegera diri menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena justru Allah membuka pintu selapang-lapangnya agar kesempatan yang nado kini ko wak gunakan yo bana-bana wak sesungguh-sungguhnya kembali ke Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ku ada orang yang menjanjikan hadiah. Ya, di kantor lurah lah contohnya. Kata Pak Lurah datang sore ke rumah awak masing-masing. Apa nama kampung tadi Pak? Batuang Tabah. Masyarakat Batuang Tabah, hari ko Jumat tanggal 2 April di kelurahan disiapkan hadiah untuk warga sekalian. Masing-masing warga mendapatkan Rp500.000. Namun barang siapa yang lebih awal datangnya maka akan ditambah Rp100.000. Yang lebih awal lagi di antara yang awal akan ditambah lagi Rp100.000. Kira-kira pertanyaan ambo, makin capek orang tiba atau makin lambat? Oh, Mbak, aku capek mana tuh? Ada bonus ya? Bagage. Tatungkuit-tatungkuitnya tagak juga. Oh gitu. Mantap je ya bantuan tabah kau. Sangko nak ni yang piti banyak tadi. Masya Allah. Takut bana wak rugi kalau terlambat. Padahal sebenarnya kok tiba jam waktu lai pas je dapat je 500. Tapi dia ada bonus kok, makin capek orang datang. Kok dijanjikan jam 7 tiba, jam baranya tiba tu?
Bersegera kepada Allah itu tawarannya kecil atau besar? Menyegerakan diri dalam ketaatan kepada Allah, memenuhi undangan Allah ini tawarannya kecil atau besar? Pertanyaannya, kita segerakan atau kita perlambat? Tidak cayu, Bu. Kalau disegerakan 80 lah Mas Haji kok. Kok datang je bu besok lagi kok lagi diundang lo PD mana lo mah. Tadi diundang tindak lo enak. Lagi ke berubah besok jemaah aku nampak dan bu. Kan itu sebenarnya. Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan kita. Walaupun Nabi sudah katakan solat jamaah tu 27 lebih dari solat surang. Ada hadis lain mengatakan 25. Intinya keuntungannya itu gadang. Cik dibanding 25 nak kena do banding dah. Cik dibanding 27 nak kena do banding dah. Tapi karena wujudnya tak nampak dek mata kapal awak, dan untung tadi tak bisa dicaliak, dan untung tadi enggak kadang-kadang tak terasa, maka orang tak peduli. Tapi dek piti yang 1.000 tadi tak nampak, langsung bisa beli bakwan dapet songgok. Bergagih kawan ko tiba. Itulah manusia yang kemudian kadar keimanan kita masih dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku wak beriman, buktinya apa? Kalau mengeceknya apa lo kapaya? Lai beriman Pak, lai. Ibu, lai. Ya? Orang-orang jahiliyah dulu ketika dikatakan beriman, mereka mengatakan qalu amanna. Di hadapan Rasul yang mengatakan qalu amanna, sungguh pakai taukid di ujungnya, sungguh pasti kami ini beriman ya Rasul, Muhammad. Tapi apa kata Allah? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, konco-konco arek mereka, mereka mengatakan, sebenarnya kami depan Rasul tadi itu ngecek pura-pura katanya. Sebenarnya kami ikut ndak, sama aja kalian ya. Ndak juga Mas Haji kami roh katanya. Ya? Auzubillah min dzalik. Buktikan. Hari ini saatnya membuktikan. Karena Allah sudah membuktikan semua janjinya, nikmatnya diberikan Allah kepada kita. Tinggal kita ba'a membuktikan kesungguhan taat awak ke Allah. Ndak usah ditanya Allah lah. Apakah Allah kalau bagi awak banyak? Banyak. Sadolah dia dari Allah. Tapi kok hidup kami masih, ekonomi masih biasa-biasa. Jangan hanya pandang sisi uang rezeki itu. Ya. Ibu, lah pernah orang hitung napas ko rezeki dari Allah? Bisa dibuktikan pagi ko nya. Yo mana enggak anguk awak ko napas ko rezeki dari Allah? Bisa dibuat permainan Sabar lama wak taluk menahan nafas le taluk 2 minit. Cuba dulu. Le taluk 2 minit. Berapa taluknya? Setengah minit. Sementara Allah kasih 24 jam. Tak berhenti. Selagi duit you ada nafas waktu. Dia giri Allah. Gratis. Tak pernah ada rekening udara. Kok libayi elo angok ko sekali elo 500 perak bara piti itu. Gaji sebara pun tak cukup membayar. Itu baru cik udara baru. Alun sado diminta ada Allah lah. Aku tak minta itu kata Allah. Aku cuma minta kalian buktikan taatmu kepadaku. Kalian itu hamba, kalian itu budakku kata Allah. Segerakan ketaatan kepadaku kata Allah. Itu yang aku minta. Buktikan. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman yang ingin mendapatkan kehormatan di hadapan Allah, mereka itu tidak pernah menunggu waktu, tetapi mereka berpacu dengan waktu. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman akan mengatakan hari ini adalah miliknya, besok belum tentu menjadi miliknya. Karena hari ini ada kesempatan, hari ini aku segera melakukannya, tidak aku tunda untuk besok. Berapa kali kota impak lewat di depan mata awak,
yang tadilah berniat untuk bersedekah tapi tidak jadi bersedekah. Bu, Pak, berapa kali ada kesempatan kita terbetik untuk beribadah, lalu kita katakan, bekolah, Bu, nantilah, cik lai, besok lah, masih jauh lah, minggu depan lah, cik lai, sebulan lain lah, tahun esok salah. Ada enggak rasa itu di hati kita? Pernah enggak terjadi rasa itu di jiwa kita, menunda kebaikan? Apa-apa ambo, ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti ceramah kau lah sukses lah, selesai kau. Lah berhasil berarti. Ada niat mau melakukan kebaikan, tetapi kemudian dihalangi oleh syaitan dengan mengatakan nantilah, besoklah. Ada enggak, Bu? Aco atau enggak? Aco. Mau dipelihara yang seroman itu atau mau ditinggalkan? Ya. Itu namanya bersegera. Ya. Jangan nanti syaitan mengambil kesempatan niat hati kebaikan kita yang sudah saleh tetapi tidak tertunaikan untuk menjadi amal saleh karena syaitan menghalangi dengan mengatakan nantilah, besoklah. Inilah yang ditakutkan oleh para sahabat tempo dulu. Inilah yang ditakutkan oleh salah satu sahabat yang terkenal, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika satu kali ia duduk tersandar di depan rumahnya, ya Bu, tersandar, dek latih badan, dek tanggung latihnya, udah panik, karena baru saja saudara laki-lakinya meninggal dunia. Tentu dalam kesedihan, letih badan menyerahkan jenazah fardu kifayahnya. Dalam keadaan termenung letih itu pun anaknya datang dari belakang menyapa sang ayah. Apa kata anaknya kepada ayahnya? Karena ayahnya ini Amirul Mukminin, seorang presiden di waktu itu. Ya, sehingga kita mengenal sejarah di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kejayaan Islam luar biasa, sampai orang-orang tidak lagi ada yang ngaku berhak menerima zakat, saking semuanya sudah layak hidup mereka. Begitu kemakmuran di zaman Umar bin Abdul Aziz, karena pemimpin yang luar biasa di waktu itu. Nah, anaknya berkata, ayah, sudahkah ayah tunaikan hak-hak orang miskin yang berada di pundak tanggung jawab ayahanda untuk membagikan harta milik mereka kepada mereka? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dengan spontan beliau mengatakan, anakku, besok ayah tunaikan. Ya Bu, Pak, besok ayah tunaikan. Engkau tahu kan sayang, baru saja pamanmu meninggal dunia. Ayah agak letih sedikit, capek. Besok aja ya. Diam anaknya sejenak, lalu tiba-tiba anaknya berkata, mengingatkan sang ayah, wahai ayah, adakah jaminan ayah hidup sampai besok? Mendengar kalimat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz langsung berdiri, langsung bersemangat badannya, dan dia mengatakan kepada anaknya, terima kasih anakku, engkau telah ingatkan aku terhadap kelalaianku kepada Allah. Hari ini ayah akan cari mereka orang-orang miskin, akan ayah bagikan hak-hak mereka, karena ayah tidak ada jaminan hidup sampai besok. Terima kasih anakku.